Selamat siang, perkenalkan nama saya Elizabeth Lemban Gaul dengan NIM F1C3-20012. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai paradoks kembar. Dalam fisika, paradoks kembar merupakan sebuah eksperimen bayangan dalam teori relativitas khusus, di mana berhubungan langsung dengan dilatasi waktu yang merupakan konsekuensi teori relativitas khusus, di mana dua pengamat bergerak secara relatif terhadap satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain berdetak lebih lambat dari waktu yang dialaminya. Peristiwa ini bukanlah akibat dari kesalahan jam atau faktor teknis lainnya, tetapi merupakan sifat dasar dari pembengkokan ruang waktu yang dijelaskan dalam teori relativitas. Kebingungan yang sering muncul dalam mempelajari efek ini adalah efek ini berlaku dua arah. Jika pengamat A mengamati bahwa jam pengamat B berdetak lebih lambat karena efek ini, maka pengamat B juga akan mengamati bahwa jam pengamat A berdetak lebih lambat. Hal ini sangat berlawanan dengan intuisi. Jika A mengamati jam B berdetak lebih lambat, maka B akan mengamati jam A berdetak lebih cepat. Eksperimen bayangan yang dilakukan di mana seorang dari dua orang saudara kembar yang melakukan perjalanan dengan roket kecepatan tinggi dan kemudian kembali lagi ke bumi akan menemukan bahwa saudara kembarnya yang tetap di bumi lebih tua dari dirinya sendiri. Dua kejadian dikatakan simultan atau terjadi secara bersamaan terhadap seorang pengamat jika pengamat tersebut mendapati bahwa kedua kejadian tersebut muncul pada waktu yang sama. Dalam fisika klasik, ketika seorang pengamat mendapati bahwa dua kejadian merupakan kejadian simultan, sehingga T aksen sama dengan T menurut transformasi Galileo, maka semua pengamat yang lain juga akan mendapati bahwa kedua kejadian tersebut simultan. Dalam fisika relativistik, kasusnya berbeda. Dua kejadian yang dikatakan simultan terhadap seorang pengamat adalah pada umumnya tidak simultan terjadi terhadap pengamat lain. Sebagai contoh, anggaplah bahwa kejadian A dan B simultan ketika dipandang oleh O aksen, sehingga T aksen A sama dengan T aksen B. Maka pengamat O mengukur separasi waktu untuk kedua kejadian yang sama ini sebagai jika dua kejadian tersebut di lokasi atau di ruangan yang sama, sehingga XB aksen sama dengan XA aksen, maka kedua kejadian tersebut juga simultan dalam pandangan O. Namun jika XB aksen tidak sama dengan XA aksen, akan mendapat bahwa kedua kejadian tersebut tidak simultan. Perhatikan bahwa jika kedua kejadian tersebut berada di ruangan yang sama, maka hanya ada satu buah petunjuk waktu yang diperlukan oleh setiap pengamat untuk menentukan apakah kejadian-kejadian tersebut berlangsung simultan. Di lain pihak, jika di lokasi dua kejadian tersebut dipisahkan oleh suatu jarak tertentu, maka setiap pengamat memerlukan dua penunjuk waktu yang mesti saling sinkron untuk menentukan apakah kejadian-kejadian tersebut simultan atau tidak. Salah satu contoh nyatanya adalah dilatasi waktu yang dirasakan para astronot di dalam satelit ISS. Karena satelit ISS mengorbitkan bumi pada kecepatan sekitar 27,580 km per jam dibandingkan dengan rotasi bumi yang berkisaran sekitar 1675 km per jam, maka dilatasi waktu yang berdasarkan kecepatan dan atau percepatan yang akan berlaku. Perbedaan waktu yang dihasilkan adalah sekitar 0,014 detik lebih lambat di ISS setiap 12 bulan di bumi berlalu. Ketika suatu benda mencapai kecepatan cahaya 299.792.458 meter per detik, maka benda tersebut tidak akan terpengaruh oleh waktu yang terus berlalu, menandakan bahwa waktu benar-benar berhenti terhadap suatu benda itu. Ketika percepatan meninggi, maka berat benda akan semakin besar. Akan tetapi ketika benda tersebut semakin mendekati kecepatan cahaya, maka masanya yang akan semakin berat.
menandakan bahwa untuk menambah kecepatan dengan percepatan yang konstan membutuhkan banyak sekali energi. Karena cahaya merupakan partikel yang tidak bermassa, cahaya mampu menembus batas kecepatan cahaya tanpa harus menambah massanya. Secara singkatnya, kita bisa pergi ke masa depan tanpa memakan waktu banyak terhadap kita. Akan tetapi, kita tidak bisa pergi ke masa lalu dikarenakan tidak ada satupun benda di alam semesta yang bisa melampaui kecepatan cahaya sejauh ini. Sebagai contoh, ada seorang anak kembar bernama Ray serta Roy yang merupakan seorang pegawai di NASA. Ketika berusia 30 tahun, Ray menjadi pilot pesawat luar angkasa berkecepatan 0,8 C. Apabila Roy berusia 40 tahun ketika Ray kembali ke bumi, maka usia Ray adalah, untuk penyelesaiannya, delta T0 sama dengan 40 dikurang 30 sama dengan 10 tahun. Untuk kecepatannya 2,4 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon yang sama dengan 0,8 C. Delta T sama dengan delta T0 dikali akar 1 dikurang P kuadrat per C kuadrat sama dengan 10 dikali akar 1 dikurang 0,8 kuadrat per 1 kuadrat sama dengan 10 dikali akar 0,36. Untuk delta T sama dengan 10 dikali 0,6 sama dengan 6 tahun. T sama dengan 30 ditambah 6 sama dengan 36 tahun.